Assalamualaikum sahabat indahnya cerita. Semoga kalian semua selalu sehat dan bahagia dimanapun berada. Kali ini indahnya cerita akan bercerita tentang kisah orang-orang yang sabar dan memaafkan yang sangat menginspirasi. Marah adalah emosi yang ditandai oleh pertentangan terhadap seseorang atau perasaan setelah diperlakukan tidak benar. Perasaan marah terkadang tidak bisa ditahan. Namun beberapa orang ini tidak hanya mampu meredam amarahnya, bahkan bisa memaafkan dan mengikhlaskan. Bagaimana kisah mereka? Berikut indahnya cerita akan bercerita untuk teman-teman. Kisah pertama datang dari seorang lelaki muslim Amerika keturunan Thailand bernama Abdul Munim Sombat Jitmon. Pada tanggal 7 November 2017 di pengadilan Kentucky mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan dan menyentuh hati. Ketika hakim membacakan hukuman bagi pembunuh anaknya, Jitmon mengeluarkan pernyataan bahwa beliau memberi maaf kepada Trey Alexander Relford, pria yang terlibat dalam pembunuhan anaknya itu. Dan bahkan ia juga memeluk pembunuh anaknya itu. Masya Allah Bapak, Anda sangat menginspirasi. Terlihat bahwa hakim pun sampai ikut menangis. The devil who misguiding you and misleading you to do such a horrible crime. No, I don't blame you. Di dalam salah satu pernyataannya, beliau mengatakan, memaafkan adalah hadiah atau sedekah terbesar dalam Islam. Aku harus memasrahkan diriku untuk memaafkan seseorang yang telah bersalah kepada keluargaku. Masya Allah, Bapak satu ini luar biasa sekali ya teman-teman. Sabarnya orang ini tuh sudah level pro, dan beliau mengajarkan kepada dunia bahwa Islam adalah agama yang damai di tengah banyaknya Islamofobia. Sungguh luar biasa, jadi malu pada diri sendiri yang suka marah karena hal sepele. Kisah selanjutnya datang dari seorang ibu, masih dari negara Amerika Serikat, California, yang bernama Ruki. Anak beliau, Suliman, ditembak dan meninggal seketika di trotoar. Javon adalah salah satu dari 3 tersangka yang masih berusia 14 tahun. Beliau, Ibu Ruki, dalam sidang pengadilan melakukan sesuatu yang tak terduga. Dan sebagian besar petugas pengadilan mengatakan bahwa mereka belum pernah mengalami situasi seperti itu sebelumnya. Setelah sidang, beliau meminta izin kepada hakim. Ibu Ruki kemudian mendekati Javon dan memeluknya, dan beliau juga memeluk Ibu Javon setelah itu. I wasn't sure what I was going to say, but I don't hate you. I can't hate you. It's not our way. Showing rahmah, mercy, that is our way. And you were a baby, and you are still a child who need help. His death was already ordained. Maybe the purpose is to save your life, because you're not going to be killed by this society. It's not the penalty of death that you're facing. You're actually going to be facing life should you live through this and come back out. Dan lagi-lagi ibu ini tuh mewakili muslim yang damai, Islam yang penuh kedamaian. Masya Allah, yang membuat makin terenyuh dan salut sama ibu ini, cara beliau menerima dan ridho takdir Allah. Ya Allah, ibu ini tuh hatinya sangat mulia. Aku yang juga seorang ibu bisa merasakan bagaimana pedihnya hatinya atas meninggalnya anaknya. Sungguh jadi pelajaran dan nasihat bagi saya pribadi. Ujian seorang hamba memang bergantung pada keimanannya. Surga untukmu dan putramu, Bu. Terima kasih atas ilmunya. Masya Allah ya teman-teman, orang-orang ini tuh sangat luar biasa. Mereka benar-benar orang-orang yang sabar, ikhlas, dan ridho akan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Semoga kisah mereka bisa menginspirasi kita semua untuk bisa lebih sabar, belajar meredam amarah, dan juga memaafkan. Sekian dulu cerita dari Indahnya Cerita kali ini. Jangan lupa dukungannya dengan subscribe dan like. Serta nantikan cerita selanjutnya di Indahnya Cerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.